Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Perbankan Syariah semester 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Wawasan Al-Quran tentang Ilmu Pengetahuan. Baik, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang makna ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Secara istilah, ilmu dalam Al-Quran mengacu pada 3 makna penting, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode. Ini merupakan kesatuan logis yang mesti ada secara beruntun. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas itu harus diusahakan dengan metode tertentu, dan akhirnya metode itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Salah satunya ada di dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini memberikan pengertian bahwasanya Allah akan meninggikan derajat dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat atau kemuliaan dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bahwa manusia mulia di hadapan Allah apabila memiliki pengetahuan yang bisa dimiliki dengan jalan benar. Peranan ilmu dalam Islam sangat penting sekali. Pandangan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad dalam Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama tersebut tidak menjelaskan apa yang harus dibaca karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut Bismi Rabbik, dalam artian bermanfaat untuk kemanusiaan. Pengulangan membaca hendaknya dilakukan sampai mencapai batas maksimal kemampuan. Tetapi hal itu mengisyaratkan bahwa mengulang-ulang bacaan Bismi Rabbik akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru. Walaupun yang dibaca masih itu-itu juga. Kata Iqra dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu dan membaca, baik teks tertulis maupun tidak. Jadi, Iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu. Bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri sendiri, yang tertulis maupun tidak. Dalam wahyu pertama ini mengisyaratkan perintah untuk mengkaji ilmu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang objek ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Quran. Dalam pandangan Al-Quran, objek ilmu ialah segala ciptaan Allah sekaligus ayat-ayatnya. Ciptaan Allah ini meliputi alam materi dan non-materi, termasuk juga dengan fenomena dan non-fenomena. Bahkan ada wujud yang jangankan dilihat, diketahui oleh manusia pun tidak. Al-Quran memberikan bermacam-macam nama kepada alam yang menjadi objek kajian ilmu. Di antaranya yaitu alamin, yang berarti alam semesta. Bentuk ini diungkapkan sebanyak 73 kali yang tersebar di berbagai ayat. Di antaranya ada pada Quran Surah Al-Fatihah ayat kedua, Surah Al-Baqarah ayat ke-47, 122, 133, 251, dan masih banyak lagi tersebar di berbagai ayat lainnya. Yang kedua, as-samawat wa al-ard, yang artinya langit dan bumi. Bentuk as-samawat diungkapkan sebanyak 99 kali, sedangkan bentuk al-ard diungkapkan sebanyak 450 kali, al-baqi 1980. Yang ketiga, ada kul sya'in, itu artinya adalah segala sesuatu. Ini diungkapkan sebanyak 202 kali, tersebar di berbagai ayat. Di antaranya ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua, 20, 29, 206, dan seterusnya. Yang keempat ada makhluk atau khalq, yang artinya yang diciptakan atau ciptaan. Nah, ini tersebar dalam 2 ayat Al-Quran, yaitu pada surah Al-Mu'minun ayat ke-14 dan As-Saffat ayat ke-125. Sedangkan mengenai adanya alam materi dan non-materi itu ditegaskan di dalam Quran Surah Al-Haqqah ayat 38 sampai dengan 39, yang artinya, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Nah, An-Nafahat Al-Makiyah dalam tafsirnya menjelaskan Allah bersumpah dengan semua yang dilihat oleh makhluk itu seperti langit, bumi, dan selainnya, dan juga bagi makhluk yang tidak melihatnya seperti malaikat, jin, dan selain mereka berdua.
Nah, dengan demikian, objek kajian ilmu menurut pandangan Al-Quran itu sangat luas sekali. Baik, selanjutnya pengembangan ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang pengembangan ilmu pengetahuan ini. Antaranya terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka, maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu? Dalam ayat ini, Al-Quran mengemukakan tema ayat yang bersifat sinkronis, yang artinya berupa pandangan tentang eksistensi langit, bumi, manusia, dan sebagainya. Berikutnya adalah surah Yunus ayat ke-105 dan surah Ali Imran ayat ke-191 yang berbunyi, Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, ayat ini bersifat diakronis, artinya berupa pandangan tentang proses penciptaan dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu maupun yang akan datang. Bila dicermati lebih dalam, tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak mengandung maksud dan tujuan, mulai dari penciptaan makhluk yang sangat sederhana hingga penciptaan bintang-bintang di luar angkasa. Untuk mengungkap rahasia itu semua, diperlukan pemikiran yang mendalam. Pada dasarnya, betapapun hebatnya penemuan ilmu pengetahuan, secanggih apapun, manusia tetap tidak dapat menciptakan sesuatu. Dengan demikian, manusia hanya bisa mengubah bentuk, warna, atau wujud dari sesuatu yang sudah ada. Manusia bisa membuat robot, komputer, dan lain sebagainya. Namun, materinya sudah lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan pernah dapat menciptakan makhluk hidup sekecil apapun. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kesadaran logis untuk selalu memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Quran. Cara memperoleh ilmu dalam pandangan Al-Quran sebagaimana disyaratkan dalam wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 4-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, ia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ada dua cara memperoleh ilmu. Yang pertama, Allah mengajar dengan pena yang telah diketahui oleh manusia lain sebelumnya. Dan yang kedua, Allah mengajar manusia tanpa pena yang belum diketahuinya. Cara pertama adalah mengajar dengan alat atau atas dasar usaha manusia. Cara kedua, mengajar tanpa alat dan tanpa usaha manusia. Walaupun beda, keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya
Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.